Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Trinitatis yang ke-22 untuk kita semua. Tema yang menjadi topik bagi kita untuk minggu ini, kita ambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan tema Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengikutinya dalam hati kita. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika kita membaca lanjut teks ini, temanya ayat 7, keadaan Ayub dipulihkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus cepat karena waktu saya hanya tinggal beberapa menit lagi. Oleh karena itu, mari kita saksikan slide yang sudah ada. Di sana dikatakan bahwa Ayub sendiri sudah memahami bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perfect, sempurna. Tidak ada manusia yang sanggup seperti Ayub. Dia orang yang saleh dalam segala hidupnya. Bahkan dia jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, tidak pernah mengambil milik orang lain untuk kekayaannya. Karena apa? Perkataan ini datang dari Allah, bukan perkataan manusia. Allah berkata, Ayub jujur. Siapa di antara kita yang sejak lahir sampai hari ini sanggup dikatakan oleh Allah bahwa dia adalah seorang yang jujur? Saya rasa tidak ada. Bahkan lebih dari itu, dia menjauhi kejahatan, tidak pernah mau bergabung, mendekati, bahkan melakukan kejahatan sekalipun tidak. Lihat, teks ini sangat jelas berkata, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon ada pada Ayub. Dia kaya raya, bahkan beribu-ribu hartanya pada masa itu. Dia punya cukup banyak harta. Tetapi bukan hanya Hamoraon, Hagabeon. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 perempuan. Bukan hanya itu saja, Hasangapon. Dia sangat terpandang, dihargai, dihormati, bahkan mungkin disanjung banyak orang. Apa buktinya? Ketika dia menderita, teman-temannya, besti-bestinya, friend-friendnya dari jauh datang. Bahkan 7 hari mereka di depan Ayub tanpa berkata-kata, tanpa makan, tanpa minum. Mereka ingin merasakan penderitaan Ayub yang sesungguhnya. Dari situ bisa kita lihat
Tidak ada satu orang pun di antara kita yang berani menjenguk orang selama 7 hari tetap ada di depannya tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa berbicara sekata-kata pun. Mungkin kita hanya kunjungan 1 jam, setengah jam, beberapa jam, dan setelah itu kita lupakan dia. Teman-teman Ayub telah menunjukkan bahwa Ayub itu orang penting dan orang yang patut dihormati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa ini penting bagi kita? Karena terkadang kita melihat hidup ini hanya dari sudut pandang kita. Kita tidak sanggup hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kita lebih sering mengkritik Tuhan, mengomentari Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Ini kenapa penting? Next ya, supaya cepat, waktu saya hanya 10 menit. Lalu Ayub berkata di sini penting. Kita harus awali dari Ayub yang pertama. Luar biasa, hari ini kita baca satu kitab. Dari mulai Ayub pertama sampai Ayub 42. Ini satu kitab, tapi dijelaskan dalam waktu 10 menit. Ya. Jadi mari fokus. Nah, apa yang mau dikatakan di sini? Dikatakan bahwa Ayub itu sangat menghargai Tuhan. Di tengah-tengah penderitaannya, dia tidak fokus pada penderitaannya, tapi dia tetap fokus pada Tuhan. Bisa kita lihat dulu di Ayub pasal yang pertama ayat 21, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku harus dapat kembali kepada Allah yang menciptakan aku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Siapa Bapak Ibu yang sanggup berani berkata demikian? Apalagi kalau kita sampai kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, anak laki, anak perempuan, 10 anak itu sama-sama mati semuanya. Kehilangan kesehatan. Dia punya tubuh yang sehat karena dia kaya. Tapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan harus dia tanggung. Ini bukan penderitaan yang mudah. Pada masa itu apalagi. Tidak ada dokter atau tabib yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit. Apakah ada sampai hari ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Banyak. Tetapi persoalannya, bagaimana cara menghadapi pergumulan ini? Bagaimana cara menghadapi persoalan ini? Ini yang mau kita petik dari khotbah ini. Penyakitnya datangnya dari mana? Hancurnya harta bendanya datangnya dari mana? Anak-anaknya mati semua karena dari mana? Jelas dikatakan di ayat 7. Iblis datang menjumpai Allah. Maka iblis berkata, Ayub menjadi baik, jujur, saleh karena Engkau ya Tuhan yang memberikan semuanya itu kepadanya. Iblis ingin membuktikan bahwa kita manusia hanya memanfaatkan Tuhan, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan karena itulah maka mereka taat, maka mereka beribadah. Karena setiap kali anaknya pesta pora, Daud selalu berkata, aku harus mengurapi mereka, mendoakan mereka, menguduskan mereka. Lalu Ayub membawa domba atau kambing atau apa untuk korban pengampunan dosa. Nah, kemudian saya bergumul, rahasianya apa? Kenapa anak-anak Ayub mati? Nah, ini nanti saya sampaikan ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, jadi iblis juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan anggap hanya Anda saja yang melakukan firman Tuhan. Iblis pun melakukannya, tetapi dia tidak percaya. Nah, apalagi dengan kita, tidak mendengar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Ayub 1 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu. Ternyata Tuhan bisa mengizinkan Bapak Ibu ada dalam kuasa iblis. Hanya sayangkan nyawanya.
Jangan sentuh nyawanya. Jangan sekali-kali engkau membuat dia kehilangan nyawanya. Ada orang bolak-balik tabrakan tetap hidup. Ada orang bolak-balik penyakit kritis tetap hidup. Itu karena apa? Tuhan yang pegang nyawa kita. Bukan penyakit, bukan kecelakaan, bukan apapun. Apa yang dilakukan? Kemudian iblis melakukan firman Tuhan. Lalu ditimpakannya Ayub dengan penyakit yang sangat busuk. Mungkin beberapa meter dari tempat itu sudah tercium bau bangkai. Bapak Ibu, ini penyakit yang mengerikan. Kemarin kita gotong royong untuk membersihkan parit lingkungan gereja ini. Dan parit ini penuh dengan segala penyakit. Awalnya saya terdesak karena Amang calon Sintua Guntur Nenggolan tiba-tiba sudah berada di lokasi jam 7. Saya masih melihat, memantau dari ketinggian saya gitu ya. Saya kan lantai 2 ya. Kok ada paku apa ini? Ternyata tiba-tiba beliau cepat datang ke gereja karena setelah itu mau ke pesta. Nah, ini luar biasa calon Sintua ini. Jadi gereja dulu baru pesta. Lalu ke sana saya lihat, wah, saya sudah ketinggalan start nih. Saya cepat-cepat turun, sementara saya persiapan kurang ya. Tangan saya nggak pakai sarung dan lain sebagainya. Lalu kemudian kami kerja, ya ini hanya beberapa orang saja ya. Mang calon Sintua Simbolon ya, yang juga ikut kerja. Jadi beberapa dari kami, Amang Sinaga ya, yang tahap pertama aja ya, Amang Sinompul, maaf, ini Amang Sinompul tahap 2 ini. Jadi Amang Cidabutar juga tahap 2, Inang Majuntak ya, Inang Seahan ya, Inang yang lain. Nah, tahap 1, kami masuk ke paret. Paret ini adalah tempat di mana semua penyakit berkumpul, gitu ya. Dan kabarnya ada biawak di situ. Tapi mungkin karena Amang Nenggolan duluan, jadi biawaknya lari duluan. Gak dapat, gak ketemu gitu. Nah, kami kerja keras ya. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi saya hanya ceritakan cepat di situ karena terlalu capek, mungkin Amang Nenggolan dia jatuh ke paret. Yang kedua, karena terlalu semangat, dia potong pipa air rumah sebelah. Dikira itu akar dari pohon karena udah tertutup gitu. Pak gitu. Keluar air gitu. Intinya apa yang mau saya katakan di situ? Semangat ya, semangat ya. Jadi banyak hal yang terjadi di gereja ini, tapi satu hal yang terunik bagi saya kemarin itu adalah membersihkan keliling-keliling. Yang tidak mungkin saya rasa saya bisa lakukan sendiri ya, tapi bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena kita cinta Tuhan. Menyambut pesta Kutilon dan Parheheon. Nah, apa yang dilakukan Ayub? Kenapa saya bicara tentang paret? Karena di situ ada kaca beling, ya, ada paku, ada ban, ada baju-baju. Sebelumnya katanya ada kulkas. Tak siapa yang taruh kulkas di situ? Nah, lalu dikatakan begini. Karena penyakit yang ditimpakan oleh iblis kepada Ayub dari ujung kepala rambut sampai ke kaki, lalu Ayub mengambil sekeping beling, jadi kaca ya, itu tadi kaca beling, untuk menggaruk-garuk badannya sampai duduk di tengah abu. Jadi tidak ada lagi alat lain selain kaca. Bayangkan Bapak Ibu. Seharusnya penyakit kita jangan kita korek-korek ya. Anak-anak ada bisulan apa, kalau dikorek-korek makin besar ya. Jadi jangan sampai dikorek-korek. Ini Ayub sudah nggak bisa lagi cara lain selain dari mengkoreknya pakai kaca. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, selain itu apa lagi penderitaan Ayub? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri yang bagaimana ini? Yang seharusnya menolong menjadi perongrong, ya. Yang seharusnya menjadi teman pendukung, teman kekuatan, sumber pertolongan, malah menjadi orang yang menyusahkan. Bahkan mungkin kalau saya bilang lebih jahat dari iblis, ya. Istri yang tidak percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia akan menjadi lebih jahat dari iblis. Dikatakan apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu,
Sekalipun kita tinggal dalam lingkungan satu keluarga orang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, di saat ada pencobaan, di saat ada penderitaan, di saat ada masalah, jangan-jangan kita dipakai iblis untuk merongrong, merusak, dan menghancurkan iman suami, istri, dan anak-anak kita. Oleh karena itu jangan sampai terlambat kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada kata yang unik dari Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku harus kembali. Ini penting, ini prinsip, ya. Nah, apa yang mau kita kejar dari nas firman Tuhan ini? Kita sudah melihat next aja ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, itu pasal 42. Karena apa? Karena dia terus berdoa, menyembah, berseru, bermohon kepada Tuhan. Jadi solusi atas pergumulan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Itu. Karena apa? Tidak ada satupun kekuatan kita yang sanggup untuk mengatasi segala perkara. Kita masuk dulu kepada lagu-lagu pujian. Ina exaudi. Yesus Tuhanku juru selamatku. Setiap langkahku selalu kuarahkan kepada Yesus. Karena Yesus menjadi sumber jawaban atas hidupku. Yang kedua, remaja. Remaja langsung berkata, mengikut Yesus keputusanku. Gak ada kata lain. Langsung mengikut Yesus. Nah poso, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Percaya Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Jawaban atas pergumulan Ayub, Allah peduli, Allah mengerti, Allah sanggup memulihkan hidupmu, Allah sanggup memulihkan kesehatanmu, Allah sanggup memulihkan ekonomimu, harta bendamu, anak-anakmu. Tapi jangan sampai Allah bertindak karena kamu tidak percaya kepadanya. Ini adalah penyesalan Ayub, karena dia berkata, dahulu, maksudnya selama ini aku tahu bahwa Tuhan berkuasa, tapi aku belum melihat kuasanya. Bayangkan Bapak Ibu, orang kaya, orang terhormat, orang terpandang, Hasangapon, Hagabeon, Hamoraon ada pada dia, tapi dia tidak melihat itu, bahwa itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Lalu penyakit inilah akhir dari semuanya. Sampai semua hartanya harus habis dulu, baru dia sadar. Bapak Ibu, jangan sampai persoalan ini ada padamu. Setelah semuanya habis, anakmu habis, hartamu habis, bahkan dirimu sendiri sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Baru kau sadar benar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Tapi di titik terakhir itu pun Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena apa? Orang-orang yang mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan, dia akan segera mendapat pertolongan. Taufan tak putus memukul biduk yang lemah, lihatlah terombang ambing akan karamkah. Hidup kita ini ibaratkan perahu, akan karamkah? Kata Ama Immanuel. Ini penting, karena apa? Lihat Yesus datang, Tuhan menegur.
Lanjut teman. Kau ku jaga hingga pagi, tak usahlah engkau gentar, kan ku jaga. Selanjutnya ya. Kor ini sebenarnya jeritan ya, jeritan. Tapi sekaligus jawaban. Ada kesaksian di sini tapi mungkin gak ditampilkan ya. Siapa yang tahu lagu Dung Sonang Rohaku? Dung Sonang Roha, surat 3. Inang bilang harus suara 1. Dung Sonang Rohaku di bain Yesus. Sonang tapi porsuk. Porsuk pehuan. Kenapa bisa sonang walaupun porsuk? Napos dorohaku dituhatai. Di pasonang. Di pasonang tok tok rohaku. Di pasonang. Sonang do, sonang do, di pasonang do rohaku. Apakah harta benda, hamoraon hagabeon, jabatan, sarjana, S1, S2, S3, S-doger, apakah itu semua bisa membuat hidupmu menjadi bahagia? Tidak, itu jawabannya. Raja Salomo khotbah di remaja, awalnya dia mencintai Tuhan. Semasa dia muda dan remaja, dia hanya minta hikmat, dia enggak minta kaya, dia enggak minta hebat. Tapi Tuhan berkata, karena engkau meminta itu maka aku memberikan lebih. Tapi setelah dia kaya raya, setelah dia menjadi seorang raja yang terkenal ke seluruh dunia, yang membuat hati Tuhan pedih, dia sibuk mengurus istri-istrinya. Sampai hari ini hanya dia raja manusia yang punya istri 1000. Gak ada yang sanggup saya rasa selain Raja Salomo. Tapi akibatnya dia jauh dari Tuhan. Akibatnya, lihat di situ ratapan nate pengkhotbah ya, di pengkhotbah itu dia berkata semuanya angin saja, istri 1000 pun angin, gak bermanfaat bagi imannya. Hati-hati ketika kita sudah dikaruniakan banyak hal, kita melupakan tujuan hidup kita yang terutama, maka gelaplah hidup ini. Itu Salomo. Nah, jangan sampai demikian. Lagu ini diciptakan oleh Stafford ya. Jadi kisahnya kalau kita bicara dengan awalnya, it is well with my soul ya. Dikala hatiku tentram. Persoalannya dia orang kaya, hebat, punya jabatan. Lalu kemudian dia dengan istrinya dan anak-anaknya punya rencana untuk mengadakan sebuah wisata. Tetapi karena ada tiba-tiba teken kontrak lah atau pekerjaan penting lah, dia harus berpisah dengan istrinya lebih dulu dan anak-anaknya nanti menyusul ke tempat wisata. Oke? Nah setelah itu dia sibuk dengan pekerjaannya sampai selesai. Istri dan anak-anaknya naik perahu, waktu itu masih kapal besar. Tapi di tengah perjalanan kapal itu tenggelam. Istri dan anak-anaknya meninggal. Lalu dia kemudian dikasih kabar, lalu dia ambil kapal, dia coba cek lingkungan di mana kapal itu tenggelam, berharap ada sesuatu yang dia petik di situ. Lalu dia membaca, mencoba untuk memahami penderitaan itu dari kitab Ayub. Dari kitab Ayub. Waktu saya masih belum menikah, bapak saya sakit. Jadi sebelumnya mama yang jaga papa, ya, bapak saya pendeta. Tapi karena sakitnya di rumah sakit Belige, malah mama saya yang duluan meninggal. Karena terlalu capek mengurus bapak.
Lalu kemudian setelah tidak ada yang bisa mengurus, dibawa ke Medan. Waktu saya sudah kerja, saya harus berhenti kerja untuk mengurus bapak saya. Nah, dalam teks itu di rumah sakit Mongon Sidi, saya baca kitab Ayub. Waktu itu saya masih muda. Jadi maksud saya seperti itu. Orang yang sedang bergumul berat, satu hal yang dia pilih bahkan mungkin membaca kitab Ayub, ya. Nah, sama seperti Bapak Stapot ini yang mengarang lagu Dung Sonang Rohaku, It Is Well With My Soul. Dia bergumul membaca kitab Ayub. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan saya? Istri dan anak saya sudah tenggelam di dasar laut ini. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa sekalipun anak dan istrimu tenggelam, tapi yang paling penting adalah imanmu kepada Tuhan. Itu yang penting. Ada kisah tentang kenapa banyak anak meninggal di satu keluarga. Lalu kemudian si bapak si ibu ini sedih dan tidak mau gereja, tidak mau lagi marsaor karena sedih. Semua kalau udah ada orang meninggal udah pasti sedih, ya. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, kami berontak ini Tuhan, kami nggak terima anak kami meninggal. Gitu. Anaknya ada 4 meninggal. Lalu mereka berkata, Tuhan kami tidak terima ini. Lalu karena tidak terima itu, Tuhan memberikan satu mimpi kepada mereka. Satu mimpi. Setelah bangun, suami istri ini cerita, aku ada mimpi. Istrinya juga cerita, suaminya cerita, aku ada mimpi. Lalu mereka cerita bersama, mimpinya sama. Gitu. Lalu ceritanya dikasih tahu. Ternyata mereka bertemu dengan malaikat Tuhan menjelaskan. Anak-anak mereka ini selalu diajari baik-baik, selalu diajari hidup sopan, mau mendengar Tuhan dan lain sebagainya, sebagaimana sebagai keluarga Kristen. Tapi ternyata anak-anaknya ini ada yang bandal, ada yang tidak mau menurut, memberontak, menyakiti hati orang tuanya, berbohong, bahkan menghina orang tuanya. Orang tuanya sedih, Tuhan, bagaimana dengan anak kami ini? Lalu dibukakanlah kehidupannya, anak-anakmu, jika mereka terus hidup sampai mereka bekerja, mereka akan menjadi penjahat. Mereka akan menjadi pengedar narkoba. Mereka akan menjadi pembunuh. Mereka akan selanjutnya ditujukan. Oleh karena itu, Tuhan menetapkan, daripada mereka menjadi penjahat, lebih baik, lebih cepat mereka diambil daripada mereka menyusahi kamu. Lalu mereka sadar, ternyata bukan kita yang memutuskan, Tuhan yang memutuskan. Jadi ini menjadi pendidikan penting bagi kita. Anak Ayub 7, laki-laki, 3 perempuan, mereka semua meninggal. Karena apa? Setiap malam berpesta pora dan mabuk-mabukan. Dan Ayub yang harus mohon ampun atas dosa mereka. Oleh karena itu Tuhan stop. Anak-anak kami, remaja, naposo, jangan pikir hidup kita bisa panjang jika kita tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena mari belajar untuk menghargai pemberian Tuhan, hormati orang tua kita, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, berjuang dengan baik. Terima kasih untuk pelayanannya di gereja ini. Terima kasih untuk semua kesaksian-kesaksian kita. Kiranya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pemimpin ke depan di negara kita ini. Terakhir, 5 proses pemulihan dari Ayub. Yang pertama, memohon ampunlah selalu kepada Tuhan atas setiap dosa kita. Ayub orang jujur, tapi berdosa juga ketika dia kena penyakit. Itu ya. Oleh karena itu segera bertobat. Yang kedua, ampunilah kalau suami istri, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga, mertua, orang tua, teman-temanmu. Ingat, ketika Ayub mengampuni teman-temannya, maka Tuhan memulihkan harta bendanya. Jadi ternyata rezeki kita bisa dari teman-teman kita, ya. Baru jangan tergoda untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, teruslah untuk bersekutu dengan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Dia Raja. Saya harap nanti ini lagu ini menjadi Natal, itu penting dinyanyikan, karena itu adalah lagu penyembahan sampai ke sorga. Yang keempat, fokus.
Apapun pekerjaan kita harus fokus. Fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Yang terakhir, tekun belajar merenungkan dan mendengar suara Tuhan. Itulah kenapa Ayub bisa dipulihkan. Hartanya 2 kali lipat dari yang telah dia terima sebelumnya. Udah kaya, makin kaya. Udah terhormat, makin terhormat. Punya anak 10, kasih 20. Tapi anak-anak yang taat dan percaya Tuhan. Itulah pemulihan dari Tuhan. Enggak tanggung-tanggung amanah. Engkau sekarang menghadapi beban apa? Penyakit? Dari mana sumbernya? Dan siapa yang bisa menyembuhkan? Ingat, hanya Tuhan. Yang kedua, engkau punya pergumulan apa? Ekonomi, sulit membiayai anak-anak, sekolah, pekerjaan, gereja, pesta kotilon, merasa berat untuk memberikan untuk Tuhan. Ingat Ayub, jangan sampai semuanya diambil oleh Tuhan darimu. Mari berikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan jika kita percaya apa yang kita berikan lebih dari situ, Tuhan bisa lipat gandakan. Itu janji Tuhan. Ayub mendapatkan itu. Mari dapatkan itu dalam hidup kita masing-masing. Percayalah bahwa Allah kita hidup, mendengar, dan mampu. Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihani aku. Apa yang kau inginkan dari Yesus? Aku mau melihat Tuhan. Sekarang melihatlah. Yesus dapat melakukan itu. Mari kita tutup, kita berdoa.